Oke, teman-teman, jadi pada kali ini kita mungkin berbeda ya dibandingkan podcast sebelumnya. Kali kita tetap ngobrol, tapi ngobrol kali ini tuh ada beberapa pertanyaan yang udah kita rangkum. Yes, betul. Sekitar berapa aku lupa juga. Yang jelas nanti pertanyaan itu kamu lempar, tapi nanti yang jawab tuh berdua. Oh iya, boleh. Kamu jawab, aku juga jawab. Jadi satu pertanyaan itu dijawab oleh dua, kamu dan aku. Oh gitu. Ya, jadi pandangan kamu, pandangan aku. Oh gitu ya. Nah, pertama, sebelum kita lanjut ke next konten, aku mau ajukan pertanyaan dulu nih buat istriku, apakah masih kompak nggak kita? Aku lahir tadi tanggal berapa dan tahun berapa? 2 Mei 99. Oke. Ya? Yoi, betul banget. Mahar pernikahan kita berapa? Wah, lupa aku. Sumpah. 1.312.000 rupiah. Salah. 1.512. Salah. 1.712.000 rupiah. Lebih lengkapnya lagi boleh? 1.712.000 rupiah. Endingnya kan ada. 1.712.000. 22 rupiah. Kita nikah tahun berapa? Mana ada pakai gitu-gituan 22-nya. Udah. Oke. Bersihkan lagi ya. Cium. Oke, sekarang kita mulai dengan konten yang nguji-nguji kekompakan dia yang lupa. Udah. Cering. Udah. Ntar editornya bersihin. Seng. Pertanyaan pertama itu mengenai pernikahan sih. Kan karena kita udah menikah pastinya, maka kita bahas tentang pernikahan. Oke? Ya namanya juga segmennya ngobrol bareng Pak Sutri. Yoi, mamen. Oke. Yang pertama itu adalah hal apa yang paling kamu sukai dalam pernikahan kita? Dalam pernikahan kita kayak apa-apa tuh berdua. Gak ada ya? Ada. Kok kamu mikirnya panjang kayak gitu? Biar pas mantap gitu. Biar pas mantap. Jawabannya. Ya oke, jawabannya apa? Kayak apa-apa tuh berdua. Ngambil keputusan tuh udah nggak sendiri. Ditanya dulu. Dikomunikasiin dulu. Itu kebanyakan banget ya. Itu kayak lebih memikirkan jawabannya. Yang paling kamu sukai? Ya, karena semuanya berdua. Aku suka kayak gitu. Oh gitu. Karena berdua. Emang kenapa jawaban itu? Emang pas kita pacaran kan berdua terus? Beda lah. Pasti saat pacaran juga pasti ada hal yang individu aku putusin sendiri. Kalau pas udah nikah tuh beda. Oh gitu. Iya. Kenapa sih nggak suka aja jawabannya? Iya, enggak romantis. Terus kamu mau jawabannya apa? Coba tanya lagi dong. Enggak, udah jawabannya udah itu aja ya. Nah, menurut kamu apa? Ya? Apa yang kamu senangi dari pernikahan? Aku sekarang yang paling aku senangi itu dalam pernikahan kita itu sekarang itu kita Apa? Kamu juga lama mikirnya? sebentar. Ya kamu jangan didesak gitu dong. Jadi Tadi aku juga didesak. ke pressure kali aku jadinya. Jadi hal yang paling aku sukai dalam pernikahan kita itu adalah aku bisa cium dia sepuasnya. Oke? Iya. Ya kan? Nah, karena kalau ya itulah hal yang paling aku sukai. Oh, iya. Cium kamu kapan aja bebas, di mana aja bebas, nggak ada yang marah dan nggak ada yang marah-marah. Oke. Iya kan? Iya. Nah, makanya kalau kamu berdua aja berdua pacaran. Jangan berdua supaya bisa kamu cium kan? Nggak romantis. Berdua biar bisa kamu cium. Itu udah itu apa namanya? Apa? Ya itulah. Ya udah. Lanjut lagi ke pertanyaan kedua, yaitu apa sih yang bisa bikin kamu bahagia? Karena kita berdua aku bahagia. Klise. Peres banget sih ya ini. Kita berdua. Apa yang enggak gini, pertanyaannya tuh kayak apa yang Lebih spesifik. apa yang bisa aku lakukan untuk kamu bahagia gitu? Oh, yang kamu lakukan. Ya, nanti kalau pertanyaannya gitu juga.
Karena yang hal yang kamu lakuin yang bikin aku bahagia. Iya, betul. Oh, pijitin aku malam. Tiap malam gitu. Iya, Tiap tanpa malam. aku minta. Tiap malam, Cok. Tiap malam gua pijitin. Jadi tukang pijit aja ya gua ya. Ikhlas nggak? Ya, ikhlas. Tapi oke. aku setelah kamu pijitin aku tidur kan? Iya, makanya gua harus jadi tukang pijit aja. Ya, iya penting ikhlas. Kalau aku jadi tukang pijit gimana? Pijitin aku aja. Kan nggak dibayar kalau kamu. Kamu kurang dibayar apa lagi? Anjir. Ah. Oh, ini 18 plus. 18 plus. Nah, kalau kamu hal apa yang bikin kamu bahagiain dari aku? Apa ya? Soalnya pusing juga mikirinnya karena apapun yang kamu lakukan ke aku bahagia banget. Iya, serius ya. Apa aja mau Terus kamu. kayak ngomel-ngomel tadi? Iya, baru aku mau ngomong mau kamu marah, mau kamu. Kita berdebat tadi? Iya, tetap aja aku bahagia semuanya. Beres. Yang satu aja yang bikin aku nggak bahagia. Aku nanya hal apa yang bikin kamu Iya, bahagia doang. semuanya bahagia. Kata Aku bilang. mau spesifik satu gitu. Apapun itu aku bilang. Tak cuman satu yang bisa bikin aku nggak bahagia. Apa? Kehilangan kamu. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Serius. Cuman itu aja. Itu bisa bakal bikin aku nggak bahagia. Hidup dan menjalani hidup Oke, ini. tapi aku mau spesifiknya satu aja. Apa? aja deh, terserah kamu. Saya aku ngapain gitu terus kamu langsung kayak otomatis kayak kelompok-kelompok gitu happy. Kalau kamu bercandain aku, misalnya kamu isengin aku kayak gangguin Gelitik aku gitu ya, ya. aku senang, happy aku. Walaupun kamu sebenarnya Walaupun responnya aku yang jelek banget kan kalau aku walaupun gini-gini ya, aku suka. walaupun aku jengkel atau Tapi kamu happy ngedongkol sebenarnya. gitu, ya sebenarnya aku happy, suka bercanda sama kamu. Oke. Next question. Oke. Ini yang di belakang kamera senyum-senyum kenapa? Apalagi pertanyaan? Ketika kamu stres, hal apa yang dapat kulakukan untuk untuk membantu kamu? Ajak jalan-jalan sama motor, harus sama motor ya. Jalan-jalan harus sama motor. Jangan tanya kemana, Kalau jangan hujan? tanya mau makan apa. Kalau hujan tetap. Ya kalau emang stres ya banget harus. Oh gitu. Gitu. Berarti kita hujan-hujanan gitu ya? Ya pokoknya aku Nanti pakai lagu tet gitu. masuk kayak lagu-lagu. Pokoknya kalau aku tuh kalau stres harus dibawa jalan, harus pakai motor, jangan tanya kemana, jangan tanya makan apa, yang penting kita jalan dulu aja. Oke. Oke? Itu dia jawabannya. Siap. Kalau kamu, kalau stres, apa yang bisa aku lakuin buat kamu? Kamu pasti tahu jawabannya. Asal lalu. Oh enggak. Dengan dia diam itu kayak, wow. Enggak, kalau aku stres, aku cuman butuh Dipeluk, ya nggak? yes, betul banget, dipeluk, dicium, dah. Dah, setelah itu. Dicelupin. Serah deh. Iya. Ya. Itu ngalir aja biasanya. Iya, bener banget. Nah, itu aja. Gampang banget sih. Jadi, Coba. nah ada juga loh yang orang dengan pasangannya, malah pasangannya itu yang bikin dia stres. Oh. Ada yang banyak juga itu kejadiannya. Dia tuh kayak ngilangin stresnya pergi dari pasangannya. Oh, pergi nongki kemana Ya, gitu ya. ninggalin pasangan. Kalau aku nggak bisa kayak gitu ya. Me time jatuhnya. Ya, kalau aku me time-nya harus ada kamu. Apa-apanya ada kamu. Malah aku kalau jauh dari kamu, wah, gue udah kayak ada berasa yang hilang gitu di diri aku. Peres banget sih bener. Gak serius. Tapi kan kamu juga orang yang suka nongki kan? Ya, suka Suka nongki. ketemu teman-teman. Nah, kamu tahu nggak pressure apa yang aku dapetin ketika aku pergi nongki sendirian keluar itu? Apa? Ya, kehilangan, rasa kehilangan tadi. Gak ada kamunya. Nggak ada Prita nih. Gitu. Tapi kalau Karena aku mungkin keseharian kita itu berdua Berdua aja. ya, karena Kerjaan emang- berdua, kemana-mana berdua. Nah, sekarang udah bertiga sama itu.
Zelo. Iya. Tapi kalau aku me time-nya kan beda ya, me time cewek sama cowok beda. Kamu PJ, Iya, kamu nyalon. Nggak mungkin kan aku berharap kamu ada di sebelah aku juga. Ya lagi enggak nyalon. lah, aku juga nggak mau diajakin ke sana. Jadi emang beda kan? Ya, aku bilangin ada orang. Yes. Dia tuh stresnya itu disebabkan karena pasangannya. Jadi dia ngilangin stres harus jauh dari pasangannya, itu kebanyakan. Jadi kalau bisa, kalau kita berdua itu janganlah seperti itu. Kalau bisa jangan sih. Iya. Tapi tetap ada space. Kamu mau sendiri, aku mau sendiri. Itu menurut kamu gimana? Soalnya kan ya orang-orang kan ada yang menghargai privacy. Kan gue udah bilang jangan seperti itu. Lu kok masih mau juga kayak gitu? Karena kan kayak Oh ya udah, gue cabut nih. enggak gitu juga. Tapi emang rata-rata kita emang selalu berdua ya. Iya, emang rata-rata Ngapa-ngapain berdua. berdua. Ya mungkin adalah space kayak Kamu aku kerja nggak ada sih. yang- Oh iya, yang tanpa tapi ada- nggak bukan keinginan ya. Gue Ada pengen halnya. sendiri ya. Gue pengen sendiri ya, nggak ada pernah kepikir kebesit dalam otak aku. Untuk kayak gitu. Ya. Oke. Next question. Oke. 3 kata yang menggambarkan perasaan kamu untuk aku. 3 kata. 1 kata aja deh. Tapi harus 3 ya. Iya. Happiness, future, thanks. Artinya apa tuh? Kebahagiaan, masa depan, dan terima kasih. Wow. Nah, kalau aku Kamu apa? 3 kata yang menggambarkan perasaanku untuk kamu. Ya. Itu adalah Bahasa Indonesia aja nggak usah ya tulis. bahasa Indonesia, coy. Bahasa Indonesia. Apa aja ya 3 kata yaitu bahagia. Ya sama nih, Ru. Ya enggak ya kan aku juga bahagia. Oke. Lanjut. Segalanya selamanya. Oke. Oke. Oke? Oke dong. Oke, kita lanjut. Lanjut. Sekarang kan kita udah punya Zelo nih. Ya, udah punya anak. Ya, yang 8 bulan umurnya. yang kamu kandung selama 9 bulan. Iya. Perjuangan yang sangat luar biasa bagi aku melihat kamu dari awal hamil sampai kamu melahirkan Zelo itu luar biasa banget. Masya Allah. Aku bangga sama kamu. Di sana kamu menunjukkan, aku melihat kamu, melihat sosok ibu itu dari kamu lah. Melihat kamu melahirkan gitu kan. Aku pasti ya langsung teringat mama aku. Wow, berarti mama aku dulu kayak gini ya. Kayak gitu aku pas melihat kamu melahirkan. Kamu kesakitan, kamu mual-mual, semuanya sakit demi kelancaran anak kita. Nah, pertanyaannya, apa sih harapan kamu untuk anak kita? Harapannya kalau untuk Zelo, dia bisa sehat, Yes. tumbuh dan berkembang sesuai harapan. Ya. Jadi anak yang tidak merepotkan siapapun. Jadi anak yang apa ya, menyenangkan semua hati kedua orang tuanya, hati keluarga kita, ataupun hati orang-orang yang melihat dia aja orang senang. Itu harapan aku. Terus kenapa sedih? Nggak juga sih, berkaca-kaca lah, karena kayak dia tuh kecil yang akan tumbuh menjadi seseorang gitu loh. Jadi kayak harapannya kayak gitu. Kalau menurut kamu harapannya buat Zelo apa? Karena kan Zelo itu laki-laki ya. Nah, kamu kan juga laki-laki nih. Harapan seorang bapak untuk anak laki-laki itu apa? Gitu. Kalau aku sih harapannya, aku balik ke diri aku dulu ya. Untuk Zelo, kalau Zelo lihat video ini, Pidit cuma mau bilang ke Zelo, benar-benar aja udah jalanin aja apa yang seharusnya dijalankan. Jangan berbelok ke sana ke sini karena jalan itu cuma lurus aja kok. Nggak usah kemana-mana.
Zelo terserah mau berteman sama siapa aja, yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Dan jangan lupa agama tiang kehidupan. Siap. Nah, jadi melo deh. Nah, gimana? Ya semoga Zelo jadi anak yang baik lah pastinya ya, anak yang baik, yang disukai sama teman-temannya, yang Ya. yang disukai oleh semua orang dan tidak menjengkelkan. Dan kalau memang Zelo tidak bisa apa-apa, tidak bisa ngapa-ngapain, jangan pernah bikin orang susah. Udah itu aja. Iya. Karena pasti ya setelah jadi orang tua itu selain kita punya harapan untuk hidup kita sendiri ya, kita masih punya harapan terhadap anak kita. Ya betul. Dan pastinya ini pesan juga buat Zelo, apapun kondisinya, apapun masalahmu, kami kedua orang tuamu akan selalu ada untuk kamu. Iya, amin. Begitu deh. Beda ya kalau udah bahas anak tuh. Yoi benar. Oke, next question. Oke, next question. Kita kan terbilang menikah muda. Iya. Kita terbilang menikah muda, udah cepat nikah dan alhamdulillah cepat juga dapat rezekinya. Jadi kita nggak sempet juga nih untuk berpetualang terlebih dahulu, ya kan? Karena kamu hamil, udah nggak bisa kemana-mana, udah ngestak gitu kan selama kehamilan. Dan sekarang juga udah punya anak, ya waktu kamu berikan semua ke anak lah pastinya. Nah, pertanyaannya, hal apa sih yang belum pernah kita coba dan sampai saat ini masih pengen kamu coba? Aku tuh rasa udah pernah kita coba kok. Aku pengen jalan-jalan lagi, pengen main-main lagi sampai tengah malam kayak dulu. Yes. Ini bukan satu penyesalan ya, bukan suatu hal yang perlu kita sesalin, enggak, tapi cuma kayak rindu aja momen-momen itu, karena kita dibatasi oleh keberadaan buah cinta kita kan. Jadi kayak Betul. emang setelah tahu hamil kita memang ngerem semuanya untuk ngejaga anak ini kan gitu. Kalau misalnya yang belum pernah kita rasain dan aku mau ngerasain, rasanya aku udah ngerasain yang aku pengen rasain lagi itu. Aku Udah pengen, ada semuanya ya. rasanya udah. Udah lengkap. Jadi Iya. kamu udah nggak ada yang lagi yang kamu pengen coba lagi. Udah nggak ada. Cuma aku rindu aja momen-momen itu, kayak misalnya pengen ngulang lagi ngulang aja lagi, gitu. ya kayak kita jalan-jalan kemana-mana tanpa mikirin kayak ya resiko pasti kita pikirin, tapi kayak happy-nya lebih kita dominanin. Oh, iya, Pengen iya. jalan-jalan kemana-mana, suka-suka. Mau nongki sampai jam berapapun terserah. Yes. Nggak mikirin jam berapa. Nggak mikirin, wah kita punya anak nih di Nggak, rumah. ya rindu sih yang kayak Sebetulnya gitu, kalau kita tapi- bodo amat, kita kan bisa aja tuh begadang mau di luar sampai jam berapa kan bisa. Tapi kan kita punya anak. Iya, ya kan? nggak mungkin, karena jam malam itu ternyata itu jam-jam yang dibutuhin juga untuk Yes, anak. Ada orang tuanya oke, dua-duanya gitu. Yoi. Iya, palingan kangen Momen. kangen seru-seruan tanpa banyak yang dipikirin. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau bisa keinginan yang aku mau yang belum pernah kita rasain tuh, aku pengen umroh sih. Wow. Pengen umroh. Yes. Tapi kan setelah punya anak, aku nggak mau ninggalin anak aku. Jadi kalau mau umroh ya kita harus sekeluarga maunya kayak gitu. Jadi kita tunggu amin timingnya dan rezekinya. Doain ya teman-teman, semoga kita bisa ibadah bareng-bareng. ibadah umroh Amin. bareng-bareng. Kamu, kalau bagi kamu apa? Oke, kalau bagi aku itu ya gini, aku tuh kayak pengen yang aku coba itu ya, tapi masih bisa dilakuin kok. Tapi masih menunggu buah hati kita itu besar dikit lah. Iya, menunggu dulu. Yaitu aku pengen tour dari Padang ke Jakarta pakai mobil bertiga aja. Iya. Itu yang pengen aku Pasti coba. jalan-jalan kan. Kita Yes. mikirnya pengen happy-happy, tapi karena anak masih kecil, jadi kita mikirinnya resikonya lebih besar. Yoi, Jadi kita sabar betul. dulu, nahan-nahan lagi gitu. Yes. Sama juga pas lagi hamil, sebenarnya kan kalau misalnya dibilang mau jalan-jalan bisa aja kan. Bisa. Tapi kita kayak nahan diri aja, Iya. sabar. Kita kasihan sama babynya. Sabar ya, karena kita takut resikonya itu lebih besar takutnya nanti. Betul.
gitu pokoknya. Wuh. Iya. Oke, next question. next Udah kali ya question. bahas anak melo say jadinya. Iya. Ya mau gimana lagi, di pertanyaannya nggak ada bahasa anak tapi menyangkut aja di jawabannya. Sih. Karena ya pastilah semua orang tua kalau ditanya tentang anaknya bapernya tuh Iya. numbuh sendiri. Ini kita mungkin kira-kira ada 2 pertanyaan terakhir ya. Oke. Ini salah satunya, dalam pernikahan ini aku cerita dikit ya. Dalam pernikahan ini kan pastinya ada senangnya, ada sulitnya, ada gampangnya, ada was-wasnya. Pokoknya ya banyak lah ya. Kayak seperti aku bilang, kita itu kayak naik roller coaster. Ada naik turun dengan kencang, naik lagi dengan kencang, turun lagi juga dengan kencang. Ya bermacam-macam lah rintangan-rintangan yang kita hadapi dalam pernikahan ini. Iya. Nah pastinya aku mau tanya juga buat kamu, apakah pernikahan kita ini menurut kamu lebih mudah atau lebih sulit dari yang kamu bayangkan? Ini pertanyaannya apapun jawaban aku it's okay kan? It's okay. Iya. Jujur awal nikah banyak sih yang kayak aku tuh bertanya lagi ke diri aku. Oh ternyata nikah tuh kayak gini ya. Oh nikah itu kayak gini ya gitu. Jadi kayak mungkin ekspektasi orang di luar sana, khusus untuk orang-orang yang belum menikah, malah pernikahan tuh udah satu jalan menuju kebahagiaan gitu. Emang sih menuju kebahagiaan, tapi kan hidup tuh nano-nano ya. Ada happy-nya, ada sedihnya, ada marahnya, ada keselnya, ada asam, ada takutnya. manis, ada Ya pahit lengkap gitu kan ya. semuanya tuh. Nah begitu juga dengan rumah tangga. Kalau kita nikah tuh ternyata semuanya tuh ada, gak cuma yang bahagianya aja gitu ya. Yes. Jadi aku bicara ini tuh bukan berarti kayak nganggap oh pernikahan itu sulit ini bukan, tapi aku menganggap kayak pernikahan itu semuanya tuh ada. Ada ya. Ya semuanya itu ada yang dirasakan dan dirasakan dan bisa disebabkan oleh kita berdua. Yes. Gitu, misalnya kamu bisa ngasih aku happy, kamu bisa kasih aku sedih, kamu bisa bikin aku marah. Pokoknya semuanya tuh kayak ada gitu dalam satu yang namanya tuh pernikahan gitu. Jadi kayak emang di awal-awal aku cukup kaget ya, karena kayak seberapa lama pun kita bersama sebelum menikah, tapi emang dibikin kaget lagi ketika udah satu rumah. Iya. Ya, Iya. ternyata emang bener kata orang yang kayak coba lah barale dulu tak kaju mah, ini beda gitu, Iya, gitu iya. kan. Nah, menghadapi perbedaan itu bukan berarti aku kayak nggak suka aja sama Adit, malah ada juga pembedanya, dia lebih lucu, dia lebih suamiable gitu, lebih sayang Oh, gitu kan. Kayak nggak semua hal tentang negatif kan yang aku bicara. Pokoknya apa yang ada di pernikahan tuh semuanya ada. Oh gitu ya. Menurut kamu jawabannya seperti itu ya? Iya. Lengkap, padat dan jelas juga sih. Tapi aku masih belum dapat jawaban pastinya. Menurut kamu Sulit pernikahan atau... itu lebih yang seperti yang kamu bayangkan itu lebih sulit atau lebih mudah? Mungkin awal-awal sulit ya, yang aku rasain ya, awal tuh lumayan sulit karena adaptasinya lumayan cepat ya, cepat banget Ya, ya. adaptasinya semuanya, nikah nggak berapa lama hamil, Oke, jadi ya. kayak adaptasinya tuh kayak dipres-presin waktu, jadi lumayan sulit di awal-awal. Oke. Tapi seiring berjalan waktu, kita makin dewasa, kita makin banyak juga yang kasih pencerahan, kita banyak ngelihat orang juga, makin pokoknya pengalaman itu adalah pembelajaran. Jadi kayak makin lama-lama tuh kita makin chill, makin enjoy. Jadi semua terasa mudah. Oke, begitu ya. Itu penjelasan dari istriku. Istri. Kalau menurut suami gimana? Pernikahan itu apakah sesulit yang kamu bayangkan atau semudah itu dari bayangan kamu? Kalau bagi aku ya, karena aku laki-laki, nggak ada kata sulit bagiku. No, kita bicara realistis Iya, aja. realistis ini. Karena sejauh ini ya, kan pernikahan kita masih baru juga. Sejauh ini ternyata malah aku membayangkan awalnya pernikahan itu lebih sulit. Tapi ternyata pernikahan itu sangatlah mudah. Jika engkau tidak menuruti egomu, jika engkau mempunyai komunikasi yang bagus,
kepada istri atau anakmu, dan jika engkau memberikan selalu waktu untuk keluargamu. Prioritas Ternyata ya. itu sangat mudah kalau kita jalanin itu. Iya. Nah, awalnya malah aku membayangkan pernikahan itu sulit karena aku membayangkan, wah, ini gua nggak bakal bisa lagi nih nongkrong sama teman-teman. Nah, gua nggak bakal bisa lagi nih selenge-selengean. Masih dibayangin masa lalu Yes. ya. Nah, gua nggak bisa lagi dong pergi ke sana, pergi ke sini. Iya. Makanya aku membayangkan pernikahan itu jauh sangat sulit. Tetapi ternyata lebih mudah jika tadi itu yang aku bilang. Aku bisa komunikasi dengan baik dengan kamu. Aku harus bisa kontrol ego aku. Cara kontrol ego kayak gimana? Ya kayak kamu mungkin ego kamu lagi tinggi-tingginya, kamu pengen ini, pengen itu, dan aku jangan pernah larang. Oh ya udah, ayo. Aku harus turun ego aku. Ngapain sih beli itu? Mau bacir tuh. Aku nggak perlu ngeluarin kata-kata itu. Ya itulah harus kontrol ego. Ya itu contohnya. Dan pastinya itu komunikasi yang lebih bagus. Dan ternyata setelah aku tahu rumus-rumus itu tadi, pernikahan bagiku sangatlah mudah dan asik sekali hidup ini. Oke. Tapi nggak tahu ya kedepannya kayak gimana, apalagi rintangan yang akan datang ke aku. Mudah-mudahan kita selalu bisa melewatinya. Amin. Oke. Ya begitu teman-teman. Semoga teman-teman dengan pasangannya juga baik-baik, selalu bisa menyelesaikan masalah dengan sebaik-baik mungkin. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir juga ada nih Kak Prita. Oke, ada. Nah, Iya Bang Adit. Jadi host Pak. Nah, sebanyak tadi kamu udah ceritain pengalaman pernikahan kamu, pengalaman semuanya, dan bagaimana harapan kamu ke anak-anak. Dan mungkin juga kamu udah menceritakan juga permasalahan kita, ya yang udah teratasi, mungkin permasalahan kecil-kecil ya. Nah, bagi kamu nih, apa yang perlu kita perbaiki di rumah tangga kita? Kalau menurut aku dengan kata perbaiki itu setiap hari kita harus memperbaiki. Setiap hari kita harus jadi versi terbaik yang kita punya. Jadi hari ini baiknya 10%, besok 15%, besoknya 20%. Pokoknya unlimited. Pokoknya kita harus memperbaiki terus. Mungkin lebih spesifiknya kayak bisa komunikasinya lebih baik ya. Apapun itu, karena tiangnya segala hal itu adalah komunikasi kan. Kalau cara aku pribadi ya, karena kan kita sering juga ada masalah cara komunikasi aku ke kamu kadang suka salah, namanya juga perempuan kan, kadang suka meledak-ledak gitu-gitu kan. Jadi kayak aku harus belajar lagi untuk bisa memfilter kata-kata yang baik berkomunikasi dengan suami. Betul. Menyampaikan sesuatu tuh harus hati-hati biar nggak ada yang tersinggung. Kamu juga seperti itu sih yang aku lihat, karena setiap hari kita belajar gitu kan. Oke. Pokoknya kalau menurut aku yang harus diperbaiki terus-terusan sampai saat ini ya komunikasi. Cara aku komunikasi ke kamu. Iya. Kamu? Kalau aku realistis aja sih. Kalau mungkin aku lebih apa yang harus kita perbaiki dalam rumah tangga, mungkin untuk rumah tangga mungkin nggak ada ya. Tapi mungkin aku lebih memperbaiki kepribadian aku. Karena kamu punya berapa kepribadian? Bukan. Mungkin kayak aku suka begadang kali ya, jadi mungkin kadang suka capek sendiri karena begadang. Jadi secara komentar ngerjain kerjaan itu selalu di tengah malam, kenapa nggak di sore? Mungkin itu ya yang sering kita pertengkarkan. Ya kenapa nggak tadi sore dikerjain, jadi malamnya udah tidur enak, kayak gitulah ya masalahnya ya. Masa iya lagi tidur ya jam 1:30 yang ini aku nggak mungkin ngebaca brief lagi jam 1:30 gitu ya. Nih suami ya kayak gitulah ya. Mungkin itu ya, harus harus perbaiki. Dan mungkin tentang lebih banyak waktu aja buat anak ya. Lebih banyak waktu aja buat anak, itu cita-citaku, dan istriku pastinya juga kayak gitu. Semoga nanti di saat udah kuat nih, semua waktu pas untuk anak.
Iya, benar. Kayak gitu deh. Asalkan kita berdua terus ngejalaninnya baik-baik aja gitu ya. Yoi. Pasti semuanya akan baik gitu ya. Iya, intinya. benar banget. Masih ada lagi nggak pertanyaannya? Udah, itu pertanyaan terakhir. Dan Oke. terima kasih banyak teman-teman udah nonton podcast kita. Semoga teman-teman suka. Mungkin ada pengalaman pribadi juga yang Iya. bisa teman-teman Mungkin, ceritain ke iya. kita. Boleh di komen Komen aja di aja. kolom komentar. Iya. Biar kita bahas nantinya. Dan kita selesaikan dengan solusi Yang kita bisa yang ya. kita bisa. Kita bukan pakarnya, tapi Walaupun kita bisa tidak berbagi. berfaedah. Iya. Ya, oke. Gimana? Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Oke, see you next time. Bye. Goodbye.